Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang cerita Musa di dalam surat Al-A'raf. Sekarang kita masuk ke dalam surat 146 ya. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita review dulu materi yang lalu. Pada materi yang lalu, Allah memilih Nabi Musa atas semua umat untuk membawa risalah Allah SWT, yaitu dengan Allah berbicara langsung dengan Musa. Nah, kemudian Allah berpesan kepada Musa, yaitu untuk berpegang teguh dengan lempengan-lempengan Taurat, dengan kitab Taurat, dengan bersungguh-sungguh, dan memerintahkan kaumnya untuk berpegang teguh dengan Taurat yang diberikan kepada Musa itu dengan sebaik-baiknya. Itulah di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada ayat 146. Baiklah, kita bacakan. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila rusdi la yatahidhu sabila wa in yaraw sabila ghayyi yatahidhu sabila dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Mari kita cermati isi ayat. Sa'asrifu an ayatiya, maka aku akan memalingkan dari ayat-ayatku. Ya, siapa yang dipalingkan? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi hisab, yaitu orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar. Ya, jadi dengan sombong ini kita harus hati-hati. Ya, jadi dosa yang pertama kali dilakukan makhluk Allah itu yaitu kesombongan. Nah, yaitu yang dilakukan oleh iblis. Ya, jadi ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, maka aba wastakbara, dia enggan dan menyombongkan diri. Inilah dosa yang pertama, menyombongkan diri dengan kalimat setan yang terkenal, yaitu ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Ya, maka kalau orang yang selalu menganggap dirinya orang baik dan meremehkan orang lain, ya ini turunannya setan. Ana khairum minhu, aku yang terbaik dan meremehkan orang lain. Nah, kemudian ya, contoh dosa kesombongan yang paling besar itu dilakukan oleh Fir'aun. Ya, sebagaimana yang kemarin kita pelajari, ya, apa kesombongan Fir'aun, yaitu ana rabbukumul a'la, ya, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Lah, ini kesombongan terbesar ini. Ya, mengaku dirinya Tuhan. Nah, maka orang-orang yang menyombongkan diri ini akan dipalingkan dari semua ayat-ayat Allah. Nah, coba kita lihat ayat berikutnya. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jika mereka itu melihat tiap-tiap ayatku, ya, mereka tidak beriman kepadanya. Ya. Iblis di hadapan Allah, apa yang salah di hadapan Allah itu? Tidak ada yang salah pada diri Allah.
tapi karena kesombongan, ya, maka iblis melakukan pendustaan terhadap Allah, tidak mau bersujud. Nah, karena apa? Ditutupi oleh kesombongan mereka. Kebenaran yang mereka hadapi ditutupi dengan kesombongan mereka. Nah, kemudian apa yang dilakukan Fir'aun ketika Allah menyampaikan mujizat melalui Musa dengan beberapa mujizat dari tongkat menjadi ular, kemudian tangan yang bisa bersinar, kemudian kemarau panjang, ya, bisa selesai dengan doa Musa, kemudian banjir, kemudian katak, kemudian kutu, sampai pada darah. Ya. Nah, maka semua ayat itu didustakan oleh Fir'aun. Nah, karena apa ini? Karena dia menyombongkan diri. Ya, alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq wa in yaraw kulla ayatin, ya, setiap kali dia melihat ayat-ayat keberadaan Allah tentang kekuasaan Allah, layak minu biha, mereka tidak akan beriman. Walaupun toh kebenaran itu di depan mereka, di depan mata mereka, tapi tertutup dengan kesombongan. Wa iyaraw sabila rusdi layatahiduhu sabila, dan jika dia melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, tapi mereka tidak menjadikan jalan itu, ya, petunjuk itu sebagai jalan. Ya, walaupun kebenaran dan petunjuk yang tak terbantahkan ini loh, kamu menuju sebuah keselamatan itu jalan murene. Ya, tapi dia tidak mengambil jalan itu. Wa iyaraw sabilal ghayyi, namun jika mereka itu melihat jalan kesesatan, jalan yang salah, yatakhidu sabila, maka dia menjadikan kesesatan itu sebagai jalan. Karena apa? Sudah terlalu nikmat dengan kesesatan itu. Nah, sehingga petunjuk akan tertutup. Petunjuk terkalahkan dengan kenikmatan kesesatan. Ya. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Yang demikian itu, berpalingnya mereka dari jalan petunjuk itu, bi annahum, sebabkan mereka kadzabu bi ayatina, selalu mendustakan ayat-ayat kami. Jadi sombong, mendustakan ayat. Nah, kemudian tersesat. Nah, meskipun mereka tahu jalan itu benar, mereka pilih menempuh jalan kesesatan. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka terhadap petunjuk itu, ya, mereka termasuk orang-orang yang lalai. Jadi ayat-ayat Allah itu ada ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Ya. Meskipun mereka tahu apa yang jagat raya ini terciptakan oleh Allah, tapi itu ada di pikiran mereka saja, tapi tidak di hati mereka. Ya, demikian juga ayat-ayat Qur'aniyah. Mereka mungkin banyak hafal ayat-ayat Quran, ya, tapi karena nyombongkan diri, maka ayat Quran itu tidak turun ke hati, hanya sampai di pikiran. Ya, sehingga mereka ketika mereka menempuh dua jalan, jalan benar dan jalan sesat, maka yang dia pilih jalan sesat. Ya, itulah termasuk orang-orang yang lalai. Wa kanu anha ghafilin. Dan mereka itu orang-orang yang lalai karena ayat-ayat Allah tidak turun ke hati mereka. Nah, kemudian ayat 147, waladzina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna ila ma kanu ya'malun. Nah, sebaliknya kembali lagi, waladzina kadzabu bi ayatina,
dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, waliqail akhirati, dan mendustakan pertemuan hari akhirat, bahwa besok mereka akan menemui hari berbangkit. Maka orang yang seperti itu, orang yang keimanan hilang itu, habitat a'malahum, maka amal-amal mereka lenyap. Sebagaimana kemarin kita bahas, meskipun mereka beramal, melakukan bakti sosial dengan menyumbang sekian triliun, ya, tapi tanpa keimanan, maka amal mereka habitat a'maluhum, maka lenyaplah amal-amal mereka. Hal yujyauna ila ma kanu ya'malun, maka tidaklah mereka itu mendapatkan balasan kecuali apa yang mereka kerjakan, yaitu jalan mendustakan ayat-ayat kami dan perbuatan maksiat. Nah, sedangkan perbuatan mereka baiknya itu sudah lenyap karena keimanan mereka, tapi perbuatan mendustakan ayat Allah dan perbuatan maksiat itu masih dibalas. Jadi hal yujyauna, tidaklah mereka dibalas ila makanu ya'malun, kecuali apa yang mereka perbuat, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah dan maksiat. Nah, itulah pelajaran yang sangat baik bagi kita, yang sangat berharga bagi kita dari ayat ini, supaya kita tidak menyombongkan diri. Ini khusus dalam hal ini yang dibahas adalah tentang kesombongan. Karena kesombongan, jalannya dari kesombongan, maka kesombongan akan menutup petunjuk. Kalau sudah menutup kebenaran, nah setelah kebenaran itu tertutup, maka dia akan salah memilih jalan antara jalan petunjuk dan jalan maksiat, maka yang belah pilih jalan maksiat. Nah, semoga kita terhindar dari dosa kesombongan dan kita selalu menjadi orang yang selalu tawadhu, yaitu dengan cara merendahkan diri. Mudah-mudahan dengan merendahkan hati, mudah-mudahan dengan kerendahan hati kita, ya, semua kebenaran yang ada di hadapan kita bisa kita terima dan kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Demikian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.